Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerisko Devi Wijaya. Kali ini kita akan membahas keuangan publik, yaitu latihan soal TM pertama. Nah, ini merupakan soal latihan dari salah satu dosen kita, di mana kita akan menjawab untuk soal 1, soal 3, dan soal 4 ya. Nah, kita langsung ke soal pertama nih, yaitu terdapat pertanyaan, banyak negara memiliki bahasa dalam konstitusi mereka yang mengharuskan negara menyediakan tingkat pengeluaran pendidikan yang memadai. Apa alasan ekonomi untuk persyaratan seperti itu? Nah, kita akan jawab untuk soal pertama. Terdapat beberapa poin untuk jawaban soal pertama ini. Yang pertama, dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya, serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Kemudian, poin berikutnya, peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan public goods atau barang publik, di mana pendidikan ini merupakan hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Nah, untuk poin yang terakhir, di sini terdapat logika mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi ekonomi. Nah, seperti kita ketahui, terdapat sebagian masyarakat yang tidak bersekolah karena masalah keuangan. Artinya, permintaan untuk pendidikan ini rendah. Karena permintaan yang rendah ini, pasar terdapat kemungkinan yaitu gagal melakukan fungsinya dengan baik. Artinya terjadi kegagalan pasar. Dengan demikian, maka pemerintah perlu melakukan intervensi ekonomi. Intervensi ekonomi pemerintah dilakukan dengan cara apa? Nah, dengan cara yaitu pemerintah mengalokasikan dana pendidikan yaitu minimal sebesar 20%. Dengan adanya alokasi dana pendidikan ini, pemerintah berharap kegagalan pasar dapat teratasi, yaitu pemerintah mengharapkan masyarakat dapat mengakses pendidikan tanpa ada kendala biaya dan masyarakat terdorong untuk mengenyam pendidikan. Nah, kita lanjut ke soal 2. Beberapa barang dan jasa disediakan langsung oleh pemerintah, sementara yang lain didanai publik tetapi disediakan secara swasta atau private. Apa perbedaan antara kedua mekanisme pembiayaan publik ini? Menurut Anda, mengapa pemerintah yang sama kadang-kadang menggunakan satu pendekatan dan pendekatan lain di lain waktu? Nah, kita akan jawab untuk soal kedua ini. Yang pertama, kita akan ketahui dulu perbedaan mekanisme pembiayaannya. Nah, untuk public provision atau penyediaan publik ini, yaitu pemerintah ingin melakukan intervensi ekonomi dengan cara menyediakan barang tersebut secara langsung, agar berpotensi mencapai tingkat konsumsi yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk public financing of private provision atau penyediaan publik tetapi melalui sektor swasta, yaitu pemerintah ingin melakukan intervensi ekonomi tetapi tidak ingin terlibat secara langsung dalam penyediaan barang atau jasanya. Nah, untuk selanjutnya, terdapat beberapa pertimbangan pemerintah dalam melakukan suatu pendekatan. Nah, yang pertama yang harus dipertimbangkan, apakah private sector dapat menyediakan kualitas dan kuantitas yang diinginkan pemerintah? Nah, apabila private sector tidak dapat menyediakannya, maka dalam hal ini pemerintah harus turun tangan secara langsung atau terlibat secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, dalam memutuskan apakah suatu layanan harus disediakan swasta atau publik, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkannya, karena pemerintah akan terlibat secara langsung. Kemudian yang ketiga, apakah pemerintah ingin fokus kepada layanan yang hanya dapat dilakukan pemerintah? Nah, dalam hal ini, supaya pemerintah dapat fokus kepada layanan yang hanya dapat dilakukan pemerintah, maka penyediaan swasta dapat dipilih untuk bidang tertentu yang masih bisa diatasi oleh penyediaan swasta. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana alokasi sumber daya pemerintahnya? Nah, dalam hal ini, keputusan mengenai alokasi sumber daya pemerintah harus selalu ditinjau ulang atau direview. Keputusan mana yang lebih hemat biaya atau keputusan mana yang lebih memberikan manfaat. Nah, kita lanjut ke soal 3. Mengapa redistribusi menyebabkan kerugian efisiensi atau efisiensi losses? Mengapa masyarakat memilih untuk mendistribusikan kembali sumber daya dari satu kelompok ke kelompok lain ketika hal itu mengurangi ukuran keseluruhan dari economic pie? Nah, kita akan jawab untuk soal 3 ini. Nah, bagaimana bisa redistribusi menyebabkan efisiensi losses?
Nah, biasanya bagaimanapun, redistribusi sumber daya dari satu kelompok ke kelompok lain akan menyebabkan kerugian efisiensi. Kerugian ini terjadi karena tindakan redistribusi menyebabkan individu mengalihkan perilaku mereka dari titik maksimal efisiensi. Nah, kita akan contohkan supaya lebih paham. Di sini, misalkan, pajak dikenakan lebih besar pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Tujuannya yaitu untuk redistribusi kepada masyarakat berpenghasilan yang rendah. Nah, dalam hal ini, kebijakan seperti ini dapat mengubah perilaku masyarakat. Bagaimana bisa? Nah, dalam hal ini, jika kita mengenakan pajak pada orang kaya untuk membagikannya kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka pajak ini dapat menyebabkan orang kaya bekerja lebih sedikit atau bekerja kurang keras. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak dapat membawa pulang uang sebanyak itu dari pekerjaan mereka, karena terkena pajak yang besar. Nah, selanjutnya untuk orang yang berpenghasilan rendah juga akan bekerja kurang keras. Nah, karena apa? Karena mereka tidak harus bekerja keras untuk mempertahankan kebutuhan hidup mereka. Nah, ketika kelompok-kelompok ini bekerja kurang keras, maka mereka bekerja tidak menghasilkan barang atau jasa yang akan dinilai konsumen lebih dari biaya produksinya, sehingga terjadi efisiensi losses atau kerugian efisiensi. Nah, selanjutnya, mengapa masyarakat memilih untuk melakukan redistribusi? Nah, walaupun mengurangi ukuran keseluruhan dari economic pie, redistribusi dilakukan karena masyarakat mungkin merasa pantas atau layak untuk melakukan redistribusi sumber daya dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah intervensi ekonomi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.